Ibu, maaf, bisa dimulai, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang terdalam atas kehadiran kalian semua di acara kami hari ini. Kehadiran Anda di sini sangat berarti bagi kami yang menjadi penyemangat dalam melaksanakan acara ini dengan baik. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi setiap individu yang hadir di sini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator dan presenter kami, yaitu Sultan Arkan dan Kanaya Naila. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mic. Mic bisa dinyalakan pada saat sesi tanya jawab dimulai, dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah kami sediakan di kolom komentar. Baiklah, teman perlu menunggu waktu lebih lama. Mari kita mulai acara ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Saya yakin dengan kerjasama dan partisipasi kita semua, acara ini akan berjalan dengan lancar dan sukses. Kepada moderator kami, Sultan Arkan, dipersilakan untuk bawa acara ini. Baik, terima kasih Saudara Vigo sudah memberikan saya waktu selaku moderator di acara VCT kelompok 6 yang bertema tentang revolusi mental ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arkan sebagai moderator dari kegiatan VCT ini. Terima kasih Ibu Sri Hayati SPD sebagai tamu dan Ibu Kemala Sarasrianti SPD sebagai pengawas dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara VCT kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan presenter yang akan membagikan materi di kesempatan kali ini, yaitu Saudari Kanaya Naila Azairin yang lahir di Bandung bulan Juni tanggal 8 tahun 2009. Asal sekolah SMP Islam plus Darul Jannah yang sekarang bersekolah di SMA plus PGRI Cibinong. Untuk Saudari Kanaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Arka sebagai moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk membagikan layar. Baik, saya mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan hari ini berjudul mengubah pola hidup dan mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir. Kira-kira apa itu mengubah pola pikir? Suatu gerakan untuk mendorong manusia Indonesia agar menjadi manusia baru. Sebuah perubahan mindset atau pola pikir di dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk untuk membangun cara berpikir, memahami dunia dan dirimu sendiri. Selanjutnya, mengapa mengubah pola pikir itu penting? Banyak sekali alasan agar pola pikir tetap tumbuh dan terasa lebih bermanfaat untuk menjalani hidup. Mengapa cita-cita akan terasa lebih ringan jika pikiran kita mulai dengan menyusun jadwal lebih produktif, menyusun rencana dengan matang. Selanjutnya, tipsnya ada apa aja sih? Di sini ada 4 tips. Yang pertama, ada tetap fleksibel dan cepat beradaptasi. Jika di suatu waktu kamu merasa tidak membuat kemajuan, bukan berarti kamu tidak bisa. Cobalah ambil pendekatan yang berbeda atau mencoba strategi yang berbeda. Yang kedua, mengembangkan pola pikir tumbuh dan tidak takut mencoba tantangan yang atau hal yang baru yang akan mendatang. Yang ketiga, pahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti boleh berhenti mencoba. Justru kegagalan yang terjadi seharusnya bisa dijadikan proses pembelajaran. Jadikan ini sebagai semangat yang membangun, jangan pusingkan diri memikirkan omongan-omongan orang lain yang gak akan pernah ada habisnya. Yang terakhir, tumbuhkan pikiran positif. Harus harus bisa berpikir lebih luas dan positif. Sibuk memikirkan sesuatu yang negatif hanya akan membuatmu stuck dan menimbulkan perasaan yang semakin buruk. Kayak misalnya kalian bakal ngelakuin sesuatu kegiatan, terus kalian langsung berpikir kayak, wah ini nggak bakal bisa, ini pasti
bakal apa ya? Bakal banyak hal yang gak kita bisa. Nah, tapi itu tuh bakal jadi membuat kalian menjadi kurang produktif dan tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Nah, jadinya kalian harus bisa berpikir positif terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi jangan langsung mikirin hal yang negatifnya. Selanjutnya, mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup, tentu kita harus mengubah kebiasaan dulu. Kebiasaan adalah sebuah perilaku keseharian yang dilakukan tanpa perlu berpikir atau memotivasi diri untuk melakukannya. Hal yang perlu dilakukan adalah segera mengganti kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Jika kamu termasuk orang yang malas belajar, maka segera mengubah kebiasaan ini dengan lebih rajin untuk menguasai keterampilan dan menambah pengetahuan baru. Selanjutnya, mengubah kebiasaan buruk. Salah satu kebiasaan buruk dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar kita yaitu bermalas-malasan untuk berkegiatan sosial. Kayak misalnya dilakukan untuk berkegiatan di luar rumah atau enggak berkegiatan di lingkungan luar, tapi kalian tuh lebih milih untuk di rumah saja. Nah, itu termasuk juga kebiasaan buruk. Jauhi orang-orang toksik dan cari lingkungan yang mendukung untuk berubah. Beberapa orang mungkin memiliki kebiasaan buruk yang sama. Jadi, tidak ada salahnya jika kamu mencari orang-orang dengan kebiasaan buruk yang sama denganmu dan mengajak mereka berubah bersama-sama. Yang terakhir ada tips mengubah gaya hidup. Yang pertama ada berolahraga untuk memperbaiki mood. Olahraga bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan suasana hati atau mood yang sedang tidak nyaman. Tapi nggak cuma berolahraga doang, kalian bisa ngelakuin hal atau enggak kegiatan yang kalian suka atau enggak yang kira-kira bikin kalian jadi semangat atau moodnya jadi bagus. Yang kedua ada inovasi dan kreativitas. Mendorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan peluang baru. Yang terakhir ada lebih banyak pengetahuan dan pada akhirnya akan lebih percaya diri belajar akan membantu untuk lebih mudah beradaptasi dan fleksibel terhadap situasi yang baru. Yang terakhir sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih Saudari Kanaya. Sekarang kami akan memberikan waktu untuk para guru dan peserta untuk bertanya mengenai materi yang barusan diberikan. Sebelum itu, saya akan mengingatkan lagi untuk semua hadirin untuk mengisi presensi digital yang sudah diberikan di kolom chat ini. Baiklah, kalau begitu, apakah Anda yang memiliki pertanyaan? Jika ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand eh, untuk bertanya. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, kalau gitu mungkin saya akan bertanya kepada Vigo ya. Oke, Vigo, menurut kamu tuh gimana contoh-contoh kebiasaan buruk yang harus kita hindari gitu agar gaya hidup kita menjadi lebih baik? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, yang harus dihindari itu seperti mungkin kalian berdiam diri terlalu lama atau kurang bersosialisasi mungkin dan terlalu menggunakan banyak gadget ya. Di masa sekarang emang banyak banget sih yang gunain medsos atau gadget secara berlebihan seperti itu. Menurut saya itu harus dikurangin sih, biar bisa lebih produktif buat diri sendiri dan itu juga berpengaruh pada lingkungan dan juga orang lain. Menurut saya seperti itu. Oke, oke, baik-baik. Terima kasih jawabannya, Saudara Vigo. Nah, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Kanaya ya. Nah, Kanaya, apakah Anda itu sudah melaksanakan salah satu kegiatan dari tips-tips yang sudah diberikan tersebut untuk mengubah pola pikir dan gaya hidup kita? Sebagian besar sudah saya lakukan, tapi ada saja yang tiba-tiba langsung apa ya? Tapi nggak semuanya juga, tapi saya sudah melakukan sebagian besarnya. Ya, oke, baiklah. Terima kasih, Saudari Kanaya.
Apakah masih ada yang mungkin ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami paparkan sebelumnya? Oke, baiklah. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, ya, mungkin jika tidak ada yang bertanya, akan saya akhiri sesi tanya jawab ya. Kalau begitu, mungkin akan saya berikan saja simpulan dari materi yang sudah tadi diberikan ya. Tapi sebelum itu akan ada closing statement dari Saudari Kanaya ya. Untuk begitu silakan ke Saudari Kanaya untuk closing statementnya. Ya, baik. Sekian presentasi materi yang hari ini sudah saya sampaikan. Mohon maaf eh, jika mohon maaf mohon maaf jika kurang lebihnya eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Kanaya. Mungkin selanjutnya akan saya simpulkan bahwa mengubah pola pikir itu penting karena jika pikiran kita itu mulai menyusun rencana dengan lebih matang dan kita juga harus mengubah gaya hidup kita yang misalkan kita memiliki gaya hidup yang buruk, kita selalu malas-malasan, tidak mau bersosialisasi, kita harus bisa mengubah gaya hidup kita menjadi lebih baik dengan beberapa cara seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu seperti banyak melakukan olahraga atau aktivitas, lalu mempelajari hal-hal baru agar kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang baru dan juga kita bisa bersosialisasi atau bermain mungkin mengobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti keluarga atau teman ya. Baik, selebihnya sudah cukup. Sekian terima kasih untuk semua hadirin yang ada karena telah mendengarkan presentasi VCT dari kami. Sebelum saya akhiri acaranya ini, saya mau berpantun dulu nih. Nah, jangan lupa ya untuk bilang cakep ya. Iya, iya, iya. Burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Cakep, Dari dulu di Provinsi Papua. cakep, Cakep. 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 Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Besar-besarnya jika ada kesalahan kata saat berbicara, baik disengaja maupun tidak sengaja ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk Ibu dan pengawas kami, sekian dari kelompok 6 untuk materi revolusi mental dengan judul perubahan pola pikir ya dan perubahan diri sendiri. Mungkin saya juga ada pantun nih dikit nih buat host nih. Ini kah? Maaf ya. Ini. Tolong cakep dong. Cakep. Belum. Burung dara, burung cendrawasih. Salah. Sama. Cakep. Belum, salah. Tadi. Oh, ini buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Cakep. Keren, keren, yeay. Oke.